Itu LP2JK itu kayak Tuhan. Pokjanya Nabi semuanya. Tapi saya mendengar semua cerita yang disampaikan oleh Bapak bertiga tadi. Tidur saya, alangkah enaknya dunia ini. Masuk surga semua kita. Amin. Karena ketakutan tadi. Saya pribadi, saya sebagai pernah jadi pokja, Pak. Saya menangkan terendah ke-7 nggak ada masalah tuh. Nggak punya material, dia bayar material orang. Kalau duitnya cukup, dia bayar sewa alatnya. Kalau duit cukup, dia bayar materialnya. Kalau duitnya cukup, baru dia bayar karyawannya. Kalau enggak, dia tinggal pergi gitu saja. Saya ingin pertanyakan juga LKPP. LKPP ini ceritanya sangat luar biasa, cerita. Tapi itu cerita, bukan merupakan satu sistem. Bukan menjadi satu fakta. Ini dongeng, ini fiksi, imajiner ya LKPP ini. Ya, kenapa saya katakan imajiner? Semua yang disampaikan itu tidak dipaparkan dan saya tidak merasakan. Hadirnya LKPP ini menjadi sebuah kontribusi yang menciptakan ekosistem konstruksi yang baik. Ya, kalau dikatakan bahwa PUPR tidak ada masalah, PUPR lebih baik kementerian yang lain, berarti Bapak tidak paham. Berarti Bapak hanya merupakan subjektif sekali atau itu prediksi ya, berarti tidak paham tentang apa. Padahal di Kementerian PUPR itu banyak sekali yang harus dibenahi ya. Saya ingin tanya, LKPP ini punya fungsi pengawasan atau tidak? Punya fungsi penindakan atau tidak? Kalau tidak punya fungsi penindakan, buat apa dia membuat regulasi dan dia buat apa membuat pengaturan tentang permasalahan? Itu bisa dibilang ini macan ompong. Begitu. LKPP ini macan ompong, buat aturan sebanyak mungkin. Di Kementerian PUPR itu sudah banyak aturan dari Permen PU, dari Bina Konstruksi sudah banyak tentang jasa konstruksi. Ya, tetapi apa yang dibuat oleh LKPP kalau memang tidak punya penindakan? Jadi artinya rekomendasinya itu akan ditumpuk di atas meja saja, tidak akan dilaksanakan. Kemudian yang saya pertanyakan, LKPP punya instrumen apa untuk melakukan semuanya itu? Jelaskan struktur organisasinya. Instrumen yang menjamin bahwa tupoksinya LKPP itu betul-betul terimplementasi untuk menciptakan sebuah ekosistem konstruksi yang baik. Koordinasinya dengan berbagai lembaga itu seperti apa? Ya, jadi jangan hanya cerita yang ini, yang itu, e-katalog. E-katalog oke, silahkanlah. Kalau memang mau dibuat e-katalog tentang material, e-katalog tentang alat berat, untuk tujuannya supaya memberikan peluang terhadap badan usaha lokal, kabupaten, kota. Tapi jangan sampai ini imajiner, karena sudah terlanjur membuat aturan itu dipakai pedoman sehingga malah menjadikan berundel terhadap pengadaan jasa konstruksi. Ini yang akan menambah berat terhadap dunia usaha jasa konstruksi. Jadi jangan hanya merupakan prediksi, tapi betul-betul itu dikaji betul sebelum membuat satu aturan. Ya, menjamin bahwa ini harga dan segala macam. Saya kira itu pimpinan, ini sebenarnya banyak sekali yang sudah saya siapkan. Tapi ya dengan kemurahan hati pimpinan, sudah mau istirahat, saya mau dikasih, ya nggak apa-apa, ini memang kemurahan hati lah oleh pimpinan. Meskipun sedikit, tapi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Tamanuri. Bersiap-siap Ibu Chen Suelan. Dari LKPP tadi menyampaikan juga yang 80% itu bukan yang kita cari pemenang tender itu dari harga yang serendah-rendahnya, bukan seperti itu. Tapi itu hanya kalau bisa ya harganya ya tidak tinggi, tidak rendah, tapi itu yang dibenangkan. Nah, lain lagi yang disampaikan ini saya agak pening loh, agak pusing saya. Yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Konstruksi. Beliau mengatakan tidak seperti itu. Jadi antara kita, ya memang Bapak dari LKPP ya bukan tunduk kepada Menteri PU, Bapak langsung ke atas. Tapi kalau ini bisa betul-betul dilaksanakan Pak, ini bisa berjalan sebagaimana baik. Tapi saya mendengar semua cerita yang disampaikan oleh Bapak bertiga tadi, tidur saya Pak, alangkah enaknya dunia ini. Masuk surga semua kita. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamka silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Dirjen, Ketua LPJK dan dari LKPP. Saya bukan insinyur, saya bukan kontraktor, saya anggota DPR, latar belakang saya hanya akademis. Ya, dan bukan insinyur. Mengamati perkembangan yang ada sekarang ini, ada beberapa catatan yang menurut saya perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh adinda saya, Pak Suryadi tadi. Saya yang menyalahkan yang namanya perencanaan, Pak. Minta maaf kalau saya katakan demikian. Masa kok bisa turun sih sampai 80%? Dan itu dimenangkan. Bahkan statement tadi dari LKPP, di bawah 80% tidak bisa digugurkan dulu. Harus dievaluasi lagi. Ngapain lagi mau dievaluasi? Berarti tidak ada standar yang digunakan yang tepat. Selalu standar ganda terus kita lakukan gitu loh. Tergantung perasaan dan tergantung pendekatan. Mohon maaf. Masa bisa lewat 20% itu tidak sedikit loh, Pak. Untuk apa ada Biro Perencanaan di Kementerian PUPR? Ahli-ahli semuanya. Berhadapan di lapangan bisa turun 20%, luar biasa itu angkanya. Ini sedih rasanya, Pak. Dan baru kali ini muncul persoalan-persoalan ini. Yang lalu ada mungkin tapi tidak sebesar seperti ini gitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi sih sebenarnya. Belum lagi ada LPJK yang kita harapkan bisa membantu dan mencari solusi dan bisa melaksanakan tugas membantu kementerian dalam jasa konstruksi. Ternyata juga tidak bergerak apa-apa. Sependapat saya dengan Adinda Bob tadi. Bahwa LPJK itu tempatnya orang pensiun. Dan kalau memang tidak ada fungsinya Pak Ketua, dibubarkan aja Pak Ketua. Ngapain kita capek-capek menyeleksi, menetapkan. Revisi undang-undang bubarin aja. Kasih semua kepada LKPP, kasih bina konstruksi. Capek Pak. Kalau kita turun ke bawah itu, waduh, itu LP2JK itu kayak Tuhan, pokjanya nabi semuanya. Takut semua orang Pak, harus mengabdi kepada dia. Sebab saya nanya saja mau melakukan ya atau tidak. Disitulah hidupnya, memutuskannya ini pemenang, ini tidak pemenang. Istilah orang Pak yang saya dengar dikutu-kutui karena ini tidak ada tidak mungkin dimenangkan, dikutu-kutui apapun yang bisa dilakukan, yang penting jangan ini yang menang. Mohon maaf Pak, ini fakta. Ya. Saya ingin menjelaskan di sini, setengah mati kita menyusun undang-undang bina konstruksi, undang-undang konstruksi. Ada LPJK. Nggak ada guna-gunanya kalau begini. Malah tambah tidak baik, malah tambah semraut. Ini sekali lagi saya mau mencari benang merahnya di mana letak kekusutan masalah ini. Padahal semua lembaga ini kita harapkan membina dan melakukan yang terbaik. LP2JK adalah legasi Pak Menteri dan baru terbit dan baru dilakukan pada periode ini.
Kita juga akan evaluasi apakah itu menguntungkan, apakah memperbaiki atau tidak. Kalau ada kata BLC dari orang yang terpenting, tanda petik, itu selesai juga itu barang. Pokja manusia biasa juga Pak, LP2JK manusia biasa. Bahkan kalau ada anggota DPR mau menelpon, jangan terima teleponnya. Jangan, enggak bisa ketemu. Enggak ada juga yang saya juga enggak mau ketemu. Ngapain? Ini Pak, tolong dipikirkan dengan baik. Di mana letak masalahnya ini, semakin hari semakin ribut persoalan tender-tenderan ini. Apakah solusi yang disampaikan oleh LKPP tadi ini ada 8 solusi, judulnya solusi dalam pengadaan jasa konstruksi. Apakah itu hanya sifatnya narasi, apakah itu pembuaian saja atau mimpi saja? Saya juga tidak tahu di mana letak fungsi Bapak sebagai unsur pengawasan di sini. Nggak ada. Kata loh oke. Tapi narasi-narasi yang lain ini membina dan sebagainya, memang fungsinya Bapak di situ atau bagaimana? Tidak ada fungsi pengawasan Bapak. Ini yang saya betul-betul heran, Pak. %20 itu, Pak. Mohon maaf lagi, LKPP tadi mengatakan masih memberi peluang kalau terjadi dalam proyek yang berjalan ada cost overrun. Itu lebih gila lagi, Pak. Jangan terbiasalah ada cost overrun, masih memberi peluang kepada cost overrun. Contohnya, kereta api Jakarta-Bandung ada overrun. Kalau masih memberikan peluang untuk cost overrun dalam proyek-proyek ini, orang akan melakukan juga untuk sampai kepada bagaimana mendapatkan cost overrun itu. Dan sumbernya adalah bagaimana tender-tender ini di bawah 80%, dia terima di bawah 80%, karena Bapak masih bisa mengevaluasi dan masih memberi kesempatan yang di bawah 80%, cost overrun bisa terjadi. Bingung saya di mana letak masalahnya ini, Pak. Pimpinan yang saya hormati, Pak Ketua, jangan kita hanya ngomong saja di sini, tidak ada solusi. Ayo kita terbuka di sini, mari. Di mana letak masalahnya? Jangan kita dianggap DPR ini mengganggu, menghubungi LP2JK minta-minta proyek. Tidak usah, ayo kita sama-sama buka. Ada masalah pasti Komisi 5 yang disalahkan. Berapa anggarannya PU, Pak? Anggaran PUPR itu anggaran nomor 3 dari seluruh kementerian. Maaf Pak, saya ini sudah 2 periode di Badan Anggaran, tahu persis ini semuanya Pak. Oleh karena itu pimpinan, saya berhadap LKPP ini jangan bernarasi Pak. Jangan terlalu banyak bermimpi saja tanpa ada suatu fakta. Ini mengharapkan bagaimana kejadiannya nanti. Seperti penerapan skema supply by owner, e-katalog. Coba buktikan deh. Buktikan dong Pak. Supaya semua di bawah ini jangan main-main. Jujur saja saya katakan, Bapak bisa jalan lah, jangan tutup mata. Pak Dirjen bisa jalan, jangan tutup mata. Semua kita tahu kok. Ada yang orang yang penting misalnya, dapat tuh. Saya enggak berani-berani lagi Pak menyentuh yang namanya LP2JK, Pak enggak pernah menelpon, apalagi kok sudah seperti Yang Maha Dewa. Jangankan itu Pak, tidak pernah mau menerima telepon. Apa? Ada teman-teman menelpon, ngapain you telepon juga? Saya juga tidak mau menelpon.
Padahal bukan meminta proyek. Saking seperti dewanya yang namanya Pokjanya dan yang namanya Balai P2JK. Di Pertuan Agung, di Permaisuri. Tapi di dalamnya saya juga tidak tahu persis bagaimana keroposnya yang ada di dalam. Ini mohon Pak dievaluasi. Izin Pak Ketua, kalau memang tidak ada gunanya LPJK, oke kita revisi undang-undang Pak. Nggak usah. Ngapain duduk-duduk saja. Dan tidak diperhatikan oleh kementerian. Misalnya, tidak diberi kewenangan. Apa gunanya kita bikin setengah mati lembaga ini padahal kita ingin yang terbaik. Bukan yang terbaik yang kita peroleh. Malah amburadul. Inilah. Saya sebenarnya tidak mau banyak bicara tadi. Ditambah lagi narasi-narasi oleh LKPP tadi yang cukup menggembirakan tapi tidak ada fakta yang terjadi di lapangan Pak. Oke, mari kita terbuka. Mari kita lakukan yang terbaik. Orang yang pintar-pintar di Biro Perencanaan itu kita diskusi di sini. Kenapa bisa turun sampai 20% dan bisa menang? Mohon maaf kalau saya katakan salah perencanaan dong. Menambah pagu anggaran saja tinggi-tinggi. Bayangkan saja itu kalau sekian 107 triliun PUPR Pak. Kalau anggaran proyek konstruksinya misalnya 20% dari situ misalnya saja. Berapa uang yang dia buang-buang padahal masih ada orang lain yang membutuhkan. Setiap tahun ada sisa anggaran lebih yang tinggi. Kasihan lembaga lain Pak. Saya jujur Pak, setiap tahun saya menyusun anggaran di badan anggaran. Saya lihat-lihat PUPR 107. Kalau saya asumsikan 80% dari situ konstruksi berapa uang yang dititipkan di situ yang tidak bisa dipakai. Coba itu bayangkan Pak. Satu tahun anggaran PU 107 triliun. Taruhlah anggaran konstruksinya 70 triliun. 20% dari 70 triliun, 14 triliun Pak. Space uang, space fiskal yang ada di sini tidak ada gunanya. Kalau memang turun 20%, ngapain? Kenapa harus pagu anggaran itu ditinggi-tinggikan? Padahal kenyataannya 80%. Saya juga menggarisbawahi tadi Pak, LKPP mengatakan di bawah 80% belum bisa juga dikatakan kalah. Harus dievaluasi. Itu juga peluang. Teman-teman tadi sudah menyampaikan kenapa yang tidak 80%, 80% ke bawah. Tatop, selesai. Tidak ada gunanya. Ini menyimpang dari perencanaan. Jauh sekali. Tatop saja Pak, tidak usah dievaluasi. Apalagi memberikan kesempatan cost overrun. Lebih gila lagi. Ini Pak, tolonglah. Kita berharap semua bisa baik. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kalau tidak ada gunanya LPJK kita bubarkan saja, kita revisi undang-undang, silakan lanjutkan dengan kementerian saja yang lakukan. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum lewat juga sebelum ke Pak Bakri ke LKPP Pak. Kehadiran Bapak ini bikin sakit kepala kami juga di sini Pak. Kenapa? Bapak bukan mitra kerja Komisi 5, tapi wewenang Bapak terhadap perlelangan itu gede sekali Pak. Kami mau panggil Bapak di sini enggak bisa. Enggak bisa, mana Bapak bukan mitra kerja Komisi 5. Tapi seluruh kewenangan lelang ini Bapak sudah hampir alih semua ini. Pengadaan barang dan jasa ini. Jadi ini memang persoalan ini Pak Hamka. Ini kita menemui masalah termasuk KPPU yang tadinya kita undang.
Makanya tempo hari kita akan rapat dengan LPJK, kemudian Dirjen Bina Konstruksi, LKPP dan KPPU. Ini harus bisa duduk bareng, kita baru bisa rapi, Pak. Karena dunia usaha ini tidak sederhana, Pak. Dunia usaha ini menempatkan begitu banyak masyarakat di bawah, Pak. Contoh nih, saya kasih contoh saja. Nawar 20%. Dipaksakan bisa menang. Kalau memang sebenarnya, Pak, kalau perencanaannya benar, harusnya orang ini tidak bisa kerja. Karena kan harusnya termaktub di situ 10% itu adalah keuntungan laksana harusnya, Pak. Kalau dia benar, minimal pelaksana itu 10% dari nilai proyek itu harusnya dia bisa pegang, Pak. Baru perencanaan itu betul. Dia buang 20%. Ya kan? Kemudian bekerjalah orang di situ. Nggak punya alat, sewa alat. Nggak punya material, dia bayar material orang. Kalau duitnya cukup, dia bayar sewa alatnya. Kalau duit cukup, dia bayar materialnya. Kalau duitnya cukup, baru dia bayar karyawannya. Kalau enggak, dia tinggal pergi gitu saja. Yang menderita lokasi proyek ini, Pak, termasuk masyarakat yang bekerja di situ. Kan itu yang terjadi hari ini. Maka kita ketemu, Pak, ini masalahnya sudah serius. Makanya kami dulu bilang, kok bisa dimenangkan kalau di bawah 20%. Tadi dipaparkan oleh Pak Dirjen Bina Konstruksi bahwa saya hampir tidak menemukan masalah gitu loh. Harusnya tidak ada masalah, Pak, harusnya. Tapi kok di bawah Rio ramai gitu. Kami di sini belum lagi nih, Pak Dirjen Bina Konstruksi. Banyak pengusaha-pengusaha yang ngesup kepada BUMN itu lapor juga kepada kami. Sudah sekian tahun utangnya belum dibayar. Sekian puluh miliar. Banyak sekali, Pak. Bukan ada, banyak sekali. Selanjutnya Kepala LKPP atau yang diwakili oleh bidang hukum. Saya persilahkan, Pak Budi. Terima kasih, Pak Pimpinan dan para anggota. Merespon tadi masukan dan pertanyaan dari semua anggota dan pimpinan. Yang pertama, LKPP itu tadi saya tegaskan tugasnya hanya menyusun kebijakan, Pak. Tapi kita tidak punya kewenangan penindakan dan pengawasan sesuai tupoksi kita, Pak. Kemudian LKPP juga ditugaskan Presiden sebagai satu-satunya lembaga yang punya kewenangan mengatur pengadaan, Pak. Kita tidak mengatur teknis. Teknis tetap diserahkan ke PU, ke perhubungan, ke kementerian sektor masing-masing, Pak. Tapi kita mengatur proses pengadaannya saja. Jadi kemarin waktu diskusi dengan Pak Menteri PU, Pak Basuki sendiri, itu menjaga bahwa pelaku itu tidak boleh ngatur, Pak. Tidak boleh yang bikin aturannya. Karena itu konflik of interest. Makanya diserahkan kembali ke LKPP. Pengaturan pengadaannya, kembali lagi proses pengadaannya. Kemudian dikaitkan dengan tadi ide tadi katalog tadi, Pak. Ini memang baru mulai, Pak. Karena Pak Kepala LKPP yang baru ini, program ini baru dijalankan. Tahun ini 1 juta produk, Pak, harus tayang di katalog. Kita sudah menetapkan kembali lagi seluruh Pemda, Pak, kabupaten kota menjadi pengelola katalog lokal. Di samping ada katalog sektor, Pak. Jadi rencananya kita prioritaskan untuk material konstruksi sama alat berat tuh diserahkan ke lokal, Pak. Jadi nanti semua harga material konstruksi elektronik semua, Pak, kelihatan semua. Dan itu nanti otomatis peluang pengusaha lokal akan besar di situ sebagai penyedia material lokal. Akan banyak pemilik AMP akan menginvestasikan AMP di masing-masing daerah tuh, Pak, nanti. Karena tadi ada kendala teknis kan, kalau AMP-nya dari jauh kan nggak mungkin untuk mensuplai di daerah yang jauh tadi. Ini desainnya seperti itu, Pak. Dan tadi, Pak, strategi pemaketannya sebenarnya di aturannya sudah jelas, Pak. Untuk 15M itu wajib usaha kecil. Wajib, bukan sunnah.
Tapi faktanya beberapa kan modusnya digabung-gabung Pak paketnya. Padahal sebenarnya harusnya dipecah, tapi tetap tender Pak. Tidak perlu yang beberapa kasus itu dipecah-pecah tapi nggak tender, itu yang salah. Itu yang kemudian nanti ini masukan baik akan kita sampaikan ke Kementerian BUMN Pak, dari 100 menjadi 200 itu ya, untuk BUMN bisa paling rendah bisa ikut tendernya, karena ini baru tahun ini Pak ditetapkan oleh Pak Menteri BUMN bahwa BUMN itu nggak boleh masuk di bawah 100 M. Kalau memang ini thresholdnya mau dinaikkan ya kita nanti usulkan ke Pak Menteri BUMN supaya BUMN hanya boleh ikut untuk yang di atas 200. Kemudian terkait subkon Pak, harusnya tidak akan terjadi Pak, karena ketentuannya ini di ketentuan kita kembali lagi. Kalau main kontraktornya mensubkonkan ke perusahaan lain, subkon tadi harus dibayar dulu oleh mainnya Pak, sebelum nagih ke PPK Pak. Jadi nggak boleh dia subkonnya nggak dibayar. Nah, ini saya potong dulu nih Pak. Nah ini saya rasa yang ini harus kita sinkronkan Pak, antara aturan yang Bapak sampaikan dengan fakta di lapangan. Nah masalahnya sekarang kalau misalnya subkon tidak dikasih duit duluan, seperti yang tadi Bapak sampaikan, tindakan apa yang bisa kita ambil? PPK-nya ngasih sanksi? Kepada main kontraktor. Kalau PPK-nya nggak ngasih sanksi? Iya, PPK-nya dikasih sanksi. PPK-nya dikasih sanksi. Baik, gitu. Sudah jelas Pak ujung ceritanya ini. Gitu Pak, Baik. jadi harusnya kalau aturannya jelas, subkon itu harus izin PPK. Main kontraktor kalau mau menagih pembayaran, harus ada bukti subkonnya dibayar dulu. Nah, ini menarik ini Pak, menarik sekali ini dengan walaupun di lapangan banyak penyimpangan Pak. Menarik sekali dengan Iya. situasi yang ada sekarang. Ini tolong dicermati Pak. Tolong dicermati ini. Kita cermati bersama-sama. Tuh loh. Dan ini kita banyak temukan kasus Pak. Karena baik. kenapa terlambat? Karena subkonnya belum dibayar. Baik. Ini kan ada jalan, kita coba nanti panggil Pak. BUMN-nya kita panggil. Ya, itu. Ya. Itu Pak Hamka ya. Daripada kita berdebat, mereka yang punya masalah, kita yang adu argumen di sini kan. Itu ya Pak mengenai subkon ya. Jadi kita sudah atur, sudah kita lindungi subkonnya, bahwa subkon itu harus dibayar dulu oleh main kontraktornya sebelum main kontraktornya nagih kepada user Pak. Itu tuh yang Kemudian yang terkait harga Pak. Sebenarnya ini kan di bawah 80% tidak gugur itu dimulai sejak Kepres 16 Pak tahun 95. Kenapa kita tetap harus ada klarifikasi kewajaran harga Pak? Ini untuk mengetahui apakah dia turunnya itu logis enggak? Alasannya logis enggak? Yang kita temukan ternyata kontraktor menemukan metode baru. Punya alat baru. Nah, kalau itu Pak, logis kan Pak. Tapi kalau di luar itu mestinya harusnya gugur Pak. Harusnya. Kan kita ada guidance Pak. Kalau dari evaluasi kewajaran harga ditemukan penyimpangan yang nanti akan mempengaruhi output pekerjaan, kualitas pekerjaan, wajib digugurkan. Ketentuannya jelas itu Pak. Lah masalahnya SDM-nya tidak berani menggugurkan tadi loh Pak. Karena ketakutan tadi. Saya pribadi, saya sebagai pernah jadi Pokja Pak, saya menangkan terendah ke-7 nggak ada masalah tuh. Alasannya jelas. Karena yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu memang kamu nggak mungkin dengan harga segini, wong kamu memang teknisnya nggak, ternyata bohong kamu. Nah untuk saya bisa seperti itu saya didampingi orang teknis Pak. Ini nggak mungkin Pak Setio. Saya gugurkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada yang mau ditambahkan Pak sebelum kita menuju ke kesimpulan rapat? Sedikit Ketua. Silakan Pak Hamka. Tadi Pak dari LKPP, berdasarkan pengalaman Bapak, karena tadi sudah disampaikan juga
pernah jadi Pokja. Ya Pak ya. Kalau antara pagu indikatif atau pagu anggaran turun sampai 20%, masalahnya di mana? Kenapa penawarannya sampai 80% ke bawah? Di mana letak masalahnya? Dan Bapak pun berani memenangkan kalau seperti yang dijelaskan tadi. Pengalaman Bapak itu seperti apa sih? Saya kebetulan proses pengadaan lift, Pak. Proses pengadaan lift yang ditangkap oleh APH, Pak. Jadi dia selalu menang, nawarnya 60% dari APS. Selalu, Pak. Setelah kita evaluasi, dia menang di 30 KL, Pak. Yang ketangkep baru 2. Baru 2. Ketahuan modusnya. Ternyata dia menawar lift bekas, direkondisi. Itu kontraktor Surabaya, Pak. Jadi selalu menang di pengadaan lift. Lah, kenapa dimenangin? Ternyata dari 30 tadi, kita lihat, Pokjanya nggak pernah neliti. Nggak pernah klarifikasi kewajaran harga. Dia tidak pernah ngecek. Waktu evaluasi misalnya, dia misalnya liftnya Fuji yang dia tawarkan, Pak. Dia ternyata nggak pernah ngecek liftnya tadi mana. Bukti impor Fuji kamu mana? Nggak pernah dicek. Tidak pernah dicek, ngecek pembuktian. Kan Bapak tadi bilang supaya nggak percaya kertas kan, Pak. Brosur itu kan jadi cetak, Pak. Kontraktor kalau bikin penawaran pasti nomor 1. Nah, kita cek waktu saya kebetulan setelah ada pengadaan lift ini bermasalah kan, Pak. Saya diminta untuk mendampingi beberapa pengadaan lift di tempat lain. Itu saya minta, kamu tolong minta waktu evaluasi teknis lift kamu merek ini yang dipasang di Indonesia di mana? Kita cek ke lapangan. Bener nggak naiknya cepat? Bener nggak kapasitasnya 10 orang 1000 kilo? Kan lift itu kan ada, Pak, tuh. Jangan percaya brosur. Lu uji coba dulu. Barangnya kan harus dipasang, nggak usah dipasang. Kamu tanya, kamu pernah lift ini dipasang di mana? Dengan dilakukan evaluasi seperti ini, Pak, terendah nggak bakalan menang, Pak. Yang Surabaya tadi nggak bakalan menang. Gitu. Nah, ini yang nggak pernah dilakukan oleh teman-teman. Baik, itu salah satu contoh, Pak ya, sampel ya. Terima kasih Pak, bagus Ya, sekali pengalaman. Terima kasih. Cukup, saya rasa cukup, Pak ya.